Bapak, tak ada yang lebih dikhawatirkan Nabi. Tadi Quran, itulah kitab suci kita. Yang kedua yang dikhawatirkan Nabi apa? Yang paling pokok adalah sholat. Pastilah, karena ada ummati, umatku. Paling terakhir apa? As-sholat. Kalau sholat ini Pak, saya tidak ragukan sholat Bapak, tapi checklist sholat keluarga. Mohon maaf, mau jadi direktur enggak, mau jadi manajer enggak, mau jadi supervisor enggak, mau jadi kiai enggak perlu Pak. Yang penting Bapak checklist sholat anggota keluarga. Nabi ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maryam ayat 59. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayyan. Akan datang setelah mereka pengganti-pengganti yang suka mengabaikan sholat. Kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyujhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahda la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin Imamul Mursalin Qaidil Mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Jamaah juhur yang dicintai Allah, kita bersyukur kepada Allah. Hari ini Senin 2 Oktober 2023 bertepatan 17 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Sebagian jamaah pakai batik, Ustadz juga tadi diminta pakai batik karena hari ini bertepatan 2 Oktober adalah Hari Batik Nasional. Hari ini atau hari-hari terakhir ini kaum muslimin, para guru menyampaikan tentang bagaimana teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siang hari ini temanya lebih spesifik. Apa yang dikhawatirkan Nabi dari kita umatnya? Nabi itu kalau dilihat narasi ini sampai menjelang kematiannya masih mengingat kita umatnya. Buka buku yang sudah sangat masyhur, detik-detik wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sangat mengkhawatirkan kita, ummati. Betapa pemimpin yang sejak diutus sampai dia wafat, yang dia perhatikan hanyalah umatnya. Jika fitnah, hinaan itu menimpa pada dirinya, dia tidak peduli. Tapi jika itu menimpa pada urusan agama dan umatnya, maka Nabi sangat tegas dengan urusan itu. Persoalannya, apa yang dikhawatirkan Nabi dari kita umatnya? Kita bantu, inilah celah membantu Nabi, kita umatnya membantu Nabi
agar kekhawatiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya jangan sampai berkepanjangan. Nomor satu, Quran surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan surat yang ke-25 ayat 30. Inilah ucapan Nabi diabadikan Allah dalam Al-Quran. Bahkan ada yang mengatakan ini curhatnya Nabi pada Tuhannya, bahkan sangat sedih Nabi. Apa itu? Al-Furqan ayat 30. Wa qala ar-rasul, dan berkatalah Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadu hadzal qur'ana mahjura. Ya Tuhanku, sungguh kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diabaikan. Berarti apa yang pertama yang harus kita lakukan supaya Nabi tidak khawatir bahkan curhat pada Tuhannya? Apa itu? Perhatikanlah interaksi kita dengan Al-Quran. Sabar Ustaz, 5 bulan lagi kok Ramadan, insya Allah khatam. Masya Allah. Bahkan ada dari sekarang sudah siap beli Al-Quran. Pak, bukan itu Pak. Ya, Quran itu Pak, kalau Bapak lihat, itu Allah Subhanahu wa ta'ala memulai, kalau kita buka kitab suci Al-Quran, sebelah kanan Al-Fatihah, sebelah kiri Al-Baqarah lembaran pertama. Apa tuh redaksi pertama, baris pertama? Alif Lam Mim. Apa redaksi berikutnya? Dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Apa maknanya? Kalau Bapak nggak baca Quran, jangan-jangan Bapak ragu dengan Quran. Tidak mentadaburi, jangan-jangan Bapak ragu dengan Al-Quran. Apalagi tidak meyakini dan beriman. Itulah sebabnya ini kekhawatiran yang paling Nabi curahkan kepada Tuhannya. Inna qaumi ittakhadu hadzal qur'ana mahjura. Kenapa Quran diabaikan? Karena memang di zaman Nabi memang belum ada HP. Tapi saingan Al-Quran hari ini dia. Ustadz, di HP saya ada 7 Al-Quran. Masya Allah. Mau 7, mau 8, berapa kali kau baca? Itu dia masalahnya. Sama dengan orang pulang dari haji, sama orang pulang dari umroh, ya, beli Quran. Ini Quran asli Ustadz. Masya Allah. Ada Quran asli, ada Quran KW ya. Masya Allah. Setahu saya istilah Quran asli, Quran KW itu cuma ada di Masjid Nabawi dan Haram. Jadi di Nabawi dan Haram itu kalau kita wakaf Quran suka diperiksa oleh petugas. Kalau bukan cetakan Madinah maka ditarik, tidak akan dibiarkan. Makanya kalau kita mau wakaf Quran di Nabawi atau di Haram, pastikan cetakannya cetakan Madinah. Karena kalau bukan Madinah diambil Pak. Hati-hati itu Pak ya. Salah satu ciri khas, mohon maaf ini, ciri khas mutawif itu, jamaah belum masuk hotel sudah menawarkan bahwa Bapak nambah pahala besar, berapa ribu orang, berapa ratus ribu orang baca Quran di Nabawi. Kalau mereka baca Quran Bapak Masya Allah wakaf. Beli Quran ini Pak, nanti saya letakkan Quran ini di Masjid Nabawi. Benar Ustadz, benar. Tapi perhatikan Qurannya, benar tidak cetakan Madinah. Karena kalau bukan cetakan Madinah Pak, petugas itu akan mengsortir, disita yang Quran bukan cetakan Nabawi ya atau Madinah. Jadi sekali lagi Pak,
Bukan soal itu. Ada yang pulang sampai Indonesia. Ustadz, saya punya Quran baru di masjid, di rumah, pulang dari Saudi. Bagus Pak. Bapak taruh di mana? Saya sudah taruh di lemari kaca yang paling bagus. Saya kunci biar tidak ada orang ambil. Kapan Bapak baca? Maksud Ustadz, baca Pak, itu Quran. Namanya Quran baca. Tidak Ustadz, itu sebagai pajangan supaya orang tahu saya pulang dari tanah suci. Masya Allah. Itu namanya pajangan, bukan pegangan. Masya Allah. Ini catatan-catatan kita dengan Al-Quran. Kalau masjid ya ini jamaah zuhur, alhamdulillah. Ini rata-rata sehari bacanya 5 juz. Betul? Berapa juz? 5 juz. Baru amin, alhamdulillah. Insyaallah itu amin tadinya semangat, ya. Upayakan, Pak. Jadi di rumah itu anak-anak semua saya bilang kalau enggak 5 juz, nah hafalanmu hilang. 5 juz. Kalau bayangin 5 juz berat, tapi kalau sebelum sholat setengah juz, setelah sholat setengah juz, rutin sehari 5 juz. Kalau sebelum sholat telat, maka jangan beranjak selesai sholat kecuali baca Quran. Makanya lagi taklim begini ada yang baca Quran jangan diganggu. Kenapa? Dia lagi ngejar karena dia punya komitmen selesai sholat itu dia satu sholat 1 juz. Masya Allah. Tiap hari Jumat, malam Jumat khatam. Karena orang-orang yang muraja Al-Quran, Jumat dia tidak baca Quran. Malamnya dia baca Al-Kahfi, ya, habis subuh full salawat, doa. Jumat itu murajanya libur. Cuma malam Al-Kahfi, kemudian salawat, doa. Nanti Sabtu subuh mulai lagi dia program 5 juz, 5 juz, 5 juz, 5 juz sampai hari Kamis khatam. Masya Allah. Pak, di hari kiamat di antara yang paling mudah dapat syafaat adalah para pembaca Al-Quran. Tolong Pak, Ustadz serius ini Pak. Ini babnya bab yang paling dikhawatirkan oleh Nabi. Ini Pak ya, ringan Pak baca Quran, ringan. Ustadz, buat apa baca Quran kalau tidak mengerti artinya? Ini tahapan yang lain Pak. Saya Pak Imam baru kembali dari perjalanan Khurasan. Khurasan itu daerah Rusia, bekas jajahan Rusia. Uzbek, Kirgistan, Kazakhstan, ya. Dan beberapa kali kami sholat, selesai sholat mereka tanya, Indonesia, Iqra'ul Quran. Masya Allah. Untung saya yang ditanya, Masya Allah. Ada bapak-bapak jamaah saya ditanya, saya bilang baca apa saja. Ustadz kulhu baca. Masya Allah. Jangan bikin malu Indonesia. Karena orang-orang Asia Tengah sana Pak, kalau bilang Indonesia, mereka tahu kita umat Islam terbesar. Baca aja. Qul huwallahu ahad. Dan anehnya orang di sana Pak lagi berkumpul ketika ada satu orang baca Quran, semuanya diam, menyimak sampai selesai. Baru syekhnya itu angkat tangan, kemudian dia berdoa. Masya Allah. Saya 2 tempat Pak, ya, Indonesia, Iqra'ul Quran. Masya Allah. Begitu Pak. Luar biasa Pak. Ustadz sempat ke Uzbek? Sempatlah. Karena salah satu tujuan kita ke Bukhara, tempat kelahiran Imam Bukhari. Dia dimakamkan di Samarkand, 2 jam jaraknya dari Bukhara. Ustadz cuma lihat itu, nggak lihat wanita Uzbek. Lihatlah, Masya Allah. Nggak mungkin saya bohong. Kata seorang direktur, saya bawa para pejabat, kalau ada 3 wanita Uzbek, maka 6 yang cantik. Loh, Pak Direktur berlebihan. Bukan gitu Ustadz. 3 wanitanya cantik, bayangannya pun cantik. Masya Allah. Masya Allah. Baru sampai di sana, Ustadz dipanggil. Ustadz berapa lama di sini? Saya bilang sebagaimana tur kita 8 hari. Ustadz mau nggak nikah dulu di sini? Aduh ya Allah. Wanita Uzbek itu Pak, tubuhnya putih tinggi Rusia, tapi wajahnya
paduan Persia, keningnya hitam kayak semut berbaris, hidungnya mancung, mancung Persia. Tuh putih, matanya biru. Hilang hafalan kita walaupun cuma juz 30. Masya Allah. Pak Kholik, bismillah, ayo. Dan alhamdulillah sekarang ke Uzbek itu tidak harus lewat Abu Dhabi sekarang. Sekarang ada penerbangan sepekan sekali. Rebo jam 9, dari sana Rebo jam 9 pagi, sini jam 9 malam. Jadi rutenya itu Masya Allah. Saya tanya sama Abu Maryam, kebetulan itu yang membawa kami. Kenapa nikah? Nanti Ustadz, mohon maaf, berbeda di Indonesia. Di Indonesia banyak orang berjilbab. Di sini 96 muslim, tapi sulit lihat orang berjilbab, Ustadz. Betul. Naik kereta dari Tashkent menuju Bukhara 800 kilo, ya Pak. Karena saya tidak bawa istri, saya tidak dapat kursi berdua. Pas saya duduk di samping saya, Masya Allah. Apa kata jamaah? Ustadz, ujian Ustadz. Ustadz, mata Ustadz. Masya Allah. Begitulah Pak. Alhamdulillah, buka Quran, baca Quran, nyaman hati. Mana lebih nyaman Ustadz? Baca Quran atau Ustadz ngobrol dengan dia? Dia nggak tahu bahasanya. Pak, baca Quran. Ya, jangan tunggu orang meninggal baru kau baca Quran. Nah, itu dia. Di sana Ustaz Jaya, Samarkand itu kota para ulama dimakamkan. Tidak cuma Imam Bukhari. Kalau Imam Bukhari kecil bandara ini kompleknya. Masjidnya kayak Masjid Nabawi. Di sampingnya ada makam Imam Bukhari. Di belakang ada madrasah studi. 2 bulan ngajuin proposal, baik bahasa Inggris maupun bahasa Arab, gratis. Tempat tinggal, gratis makan. Mereka menyiapkan 2 bulan. Kalau mau nikah bisa juga. Masya Allah. Karena di sana Hanafiyah, ya, tidak sesulit seperti Syafi'iyah. Masya Allah. Di sana ada makam Imam Bukhari, murid beliau At-Tirmizi. Kemudian ada lagi Imam Ad-Darimi, Sunan kitab hadis 9, hadis ke-9 Imam Ad-Darimi. Tapi yang membuat saya menangis itu saya dibawa ke tempat makam Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dulu kecil kita belajar akidah itu Al-Maturidi. Kalau di Baghdad Abu Hasan Al-As'ari. Maka di Samarkand itu ada Abu Mansur Al-Maturidi. Bagi para pengikut tarekat, kami juga dibawa. Di sanalah ada makam Bahauddin An-Nakhsabandi, pendiri tarekat Nakhsabandiyah. Di sana juga ada makam Ibnu Sina yang terkenal dengan Avicenna. Masya Allah. Abu Maryam, kenapa banyak para ulama 1200 tahun sebelum Islam datang, daerah itu adalah daerah jalur sutra dari timur tengah Eropa menuju China. Jadi luar biasa Pak. Satu yang saya salut di sana Pak, ya, subuh penuh masjid dengan anak muda. Beda dengan tempat yang lain. Cuman yang jadi masalah Ustadz, pas subuh itu ternyata di sana qomatnya itu mendekat syuruk. Qomatnya itu Pak, 4:30 kami sudah sini, nanti qomatnya 5:30. Pas waladhdallin, berdirilah itu direktur, menteri. Pas imamnya waladhdallin, Indonesia teriak semua, amin. Aduh saya ketawa, astagfirullah, lupa ngasih tahu ke mereka. Hanafiyah amin tidak dijaharkan. Tapi alhamdulillah syekhnya bagus. Ya, dia cuma suruh ngaji. Besok subuh amin keras lagi. Ji, sudah dibilang. Bagaimana Ustadz? Saya 20 puluhan tahun amin keras Ustadz. Masya Allah. Luar biasa itu, ya. Tapi luar biasa Pak. Baca Quran semua orang diam. Ya. Satu lagi Pak, nggak ada yang merokok di sana. Ternyata benar ya, Hanafiyah rokok tuh sama dengan khamar, haram. Di ujung 800 kilo tuh kami jalan Pak. Nggak ada Pak di pojok sampai naik ke gunung, ke Kurawi, desa-desanya Pak.
cari itu barang apa namanya, nggak ada orang merokok. Dan ciri khas di sana saya jarang lihat penduduk asli, termasuk wanitanya, tato jarang sekali. Kok Ustaz perhatikan? Saya ingin lihat, kan tanda wanita itu baik apa tidak, minimal dia bertato apa tidak, kan begitu. Kok Ustaz tahu? Dia duduk di samping saya. Naik kereta juga begitu Pak. Naik kereta itu, saya duduk di sini, dia duduk di depan. Tidak berhijab. Alhamdulillah, baca Quran akhi. Baca Quran. Gitu dia. Baca Quran supaya hafalan gak hilang. Hafalan cuma juz 30 juga kalau lihat terus, insyaallah antara watini dan wal asri bisa ketukar itu. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Harusnya watawasaw bil haq, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Loncat gara-gara gitu, Pak. Khalik, insyaallah coba ya, insyaallah. Tapi bareng Ustadz lah ya gitu. Saya hubungi Abu Maryam. Nanti insya Allah sampai di sana langsung akad, insya Allah aman lah, insya Allah. Nanti kita bikin periodik 2 bulan lagi, 2 bulan lagi, masya Allah. Apalagi yang dikhawatirkan Nabi, bahwa Pak tak ada yang lebih dikhawatirkan Nabi. Tadi Quran itulah kitab suci kita. Yang kedua yang dikhawatirkan Nabi apalah? Yang paling pokok adalah sholat. Pastilah, karena ada ummati ummati. Umatku, umatku. Paling terakhir apa? As-sholah, as-sholah. Kalau sholat ini Pak, saya tidak ragukan sholat Bapak, tapi checklist sholat keluarga. Mohon maaf, mau jadi direktur enggak, mau jadi manajer enggak, mau jadi supervisor enggak, mau jadi kiai enggak perlu Pak. Yang penting Bapak checklist sholat anggota keluarga. Nabi ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maryam ayat 59. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayyan. Akan datang setelah mereka pengganti-pengganti yang suka mengabaikan salat. Mengabaikan salat. Pak, Bapak zuhur di sini. Apakah tadi sebelum zuhur Bapak checklist anak Bapak? Nah, di mana nak? Udah di masjid. Alhamdulillah. Zuhur nak, jangan lupa nak, qobliyah ba'diyah. Begitulah supaya Nabi tidak khawatir. Kadang-kadang para kiai, para ustadz tuh, kadang saya malu juga itu. Ceramah begini Pak, subuh anaknya belum bangun, masya Allah. Dia berapi-api di mimbar, anaknya tidak subuh, masya Allah. Bukankah ada ayat Quran, afata'muruna nasa? Apa kau menyuruh kebaikan sementara kau lupakan dirimu, keluargamu? Pak, mohon maaf ini Pak, jangan lihat orang lain. Checklist sholat anakmu masing-masing. Kenapa? Karena itu bagian daripada tanggung jawabmu. Gak peduli dia sarjana, gak peduli dia dokter, gak peduli dia manajer. Ustadz dia sudah menikah. Kalau anakmu laki-laki tak putus tanggung jawabmu. Kalau anakmu perempuan maka dilimpahkan tanggung jawabkan kepada suamimu. Hati-hati Pak. Serius Pak ini Pak. Innama awwalu ma yuhasabu fi yaumil qiyamah. Apa? As-shalah. Yang pertama dihisab bukan batikmu, enggak. Yang pertama dihisab itu adalah sholatmu. Gak ada orang haji celaka, gak ada orang puasa celaka, gak ada orang umroh celaka. Yang celaka di Quran cuma satu, orang-orang yang sholat. Kok bisa Ustadz orang sholat? Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang sholat. Bayangkan kalau orang sholat celaka, apalagi orang yang tidak sholat. Siapa itu orang yang celaka? Alladzina hum an salatihim sahun. Saya baru menyaksikan tuh Pak, di pusat kota. Nama masjidnya kalau bahasa Indonesia Masjid Putih, karena sumbangan dari Abu Dhabi. Kayak yang Solo itu MJY. Ya. Masya Allah, di tengah kota, depannya taman kayak alun-alun.
ketika azan itu penjuru. Saya cuma lihat itu ada di Haram sama Madinah. Tapi itu saya lihat di ibu kota Tashkent. Itu semua anak-anak muda berjasi berdas keluar dari tokoh-tokoh mereka datang menyerbu masjid. Masya Allah. Kau Ustadz lihat kami udah jamak. Itu pas sholat asar. Masya Allah. Luar biasa Pak. Hati-hati Pak. Ustadz, apa itu orang sahun? Imam Ibnu Katsir menjelaskan, alladzina yata'akharuna fi waqti shalah, orang-orang yang suka sengaja mengakhir-akhirkan waktu sholat. Dek, zuhur dek, udah hampir jam 1, tar. Hati-hati. Kenapa? Karena dia lihat maknya. Ma zuhur atuh mah. Zuhur apaan ayah? Zuhur 4 rakaat, ayah udah pulang dari masjid. Ayah kayak orang baru aja. Lihat si maknya tuh. Ayah kayak orang baru aja, suruh sholat zuhur. Ya iya zuhur udah mau jam 1. Ayah kan belum azan asar. Masya Allah. Ini kalau bini begini Pak, kita pindah ke Uzbek Pak. Masya Allah. Masya Allah. Coba Pak. Yata'akharuna fi waqti shalah, suka sekali mengakhir-akhirkan waktu salat. Antum ini terjaga zuhur nurul barka, asar nurul barka. Kalau sampai meeting maghrib nurul barka, tanggung pulang sujuh isya nurul barka. Pulang ke rumah kata istri, tinggal aja di masjid. Masya Allah. Bapak-bapak sabar Pak, ya. Ini perkara berat. Ustadz, betul sholat yang dikhawatirkan Nabi. Nggak ada perintah agama yang berurut metodologinya kecuali sholat. Muru auladakum bis sholat wahum bis sab'i sinin. Perintahkan anakmu sholat ketika mereka sudah masuk 7 tahun. 7 tahun Pak. Islam tidak mengambil usia anak-anak. Makanya orang Jepang banyak masuk Islam. Ya. Saya diminta, Ustadz mau nggak tur Nagoya, apalagi Fukis, salah sebut ini kayak nggak enak di kita ya. Mahasiswa undang Ustadz. Kenapa? Mereka senang. Kita bahas kitab Tarbiyatul Aulad di Islam Pak, usia 0 sampai 6 tahun Pak. Itu dia cuma hanya melihat, mencontoh orang tuanya. Gak ada taklif dibebankan pada mereka. Kapan sholat mulai? Baru disuruh untuk mereka sholat 7 tahun. Kapan mereka diberikan sanksi? Wadribuhum, boleh hukum mereka kalau mereka 10 tahun. Tapi mukallaf itu ketika mereka sudah sampai masuk mimpi atau haid. Gak ada Pak. Ya, perintah yang begitu urut sholat. Makanya ulama mengatakan sholat itulah ibadah badan. Ya, Ustadz, saya tadi dibilang Al-Quran kekhawatiran Nabi. Saya sampai usia begini masih baca Quran, baca doa pakai Latin Ustadz. Nah bagaimana nasib saya di akhirat? Jangan menyerah, berusaha. Tutupi kekuranganmu karena kamu lambat baca Quran. Belikan Quran, bagikan di masjid-masjid. Supaya mereka baca Quran, kau dapat pahala dari mereka. Kau bangun rumah-rumah Quran. Kau berikan infak bulanan para guru-guru Quran. Kenapa? Nutupin karena kau sampai seusia begini tidak bisa baca Quran. Masya Allah. Saya kalau pulang umroh Pak, punya kebiasaan. Beli Quran bagus, saya datangin masjid-masjid. Saya lihat orang tuh nggak pernah keluar masjid kecuali dia baca Quran. Ji, mau nggak baca Quran pakai Quran ini? Masya Allah Ustadz, ini saya dari dulu pingin Quran ini. Sampai sekarang saya kalau ke masjid itu saya lihat dia masih baca Quran itu. Masya Allah. Tapi tidak ada tulisan punya Ustadz Yasir. Nggak usah. Bapak-bapak tutupin Pak. Ini 2 perkara pokok ini Pak. Baca Quran, kemudian perhatikan sholat. Ya. Setelah itu kalau bapak mau berangkat ke Uzbek boleh. 2 hal ini beresin dulu. Ya, 2 ini beresin dulu. Pastikan anak-anak baca Quran mereka Ustaz, alhamdulillah beres Ustaz. Salat mereka
Saya baru ajan, baru wudhu, mereka sudah ke masjid. Anak bapak kalau ajan, Assalamualaikum ayah. Kenapa? Ke masjid. Masya Allah. Luar biasa Pak. Karena bapak tidak bisa menggantikan sholat anak, anak tidak bisa menggantikan sholat ayah. Masya Allah. Dua hal. Ya, pastikan beres ini Pak. Karena ini yang dikhawatirkan Nabi. Yang ketiga, apa yang dikhawatirkan Nabi? Yang dikhawatirkan yang ketiga adalah wanita. Wanita. Nah inilah kita baru masuk di bab Uzbek ini. Masya Allah. Ma taraktu fitnah asyaddu lirrajuli min ba'di illa al-mar'ah. Tidaklah kutinggalkan setelah aku tiada fitnah yang lebih dahsyat kepada lelaki kecuali wanita. Ini dia Pak. Tak sedikit Pak, wanita ini bikin Masya Allah. Apalagi kalau wanita sekarang punya ciri khas. Duit dikit ngemil. Karena duitnya dikit. Duit banyak ngemol. Karena duitnya banyak. Tapi kalau nggak punya duit, ngomel. Antum pilih mana? Ya, Masya Allah. Saya waktu diberi hadiah buku Sahabiyah Haula Rasul, saya langsung buka, lihat, Masya Allah, ternyata nomor 1 Khadijah, wanita-wanita di sekeliling Rasul. Wajarlah kalau Khadijah Pak. Kata orang dia masuk surga, wajar karena suaminya Nabi. Dialah wanita sebelum wafat datang Jibril menyampaikan pesan. Ya Muhammad, sampaikan pesan Allah kepada Khadijah. Kenapa? Allah telah menyiapkan istana baginya. Masya Allah. Itu buku itu Pak, suruh baca istri-istri kita itu Pak. Apakah karena Khadijah orang pertama yang membenarkan iman Islam Allah dan Rasulnya? Ya, itu fakta. Apakah Khadijah karena semua hartanya dia habiskan dengan ikhlas untuk dakwah Nabi? Ya, itu fakta. Tapi ada satu amalan Khadijah yang jarang istri-istri kita lakukan. Apa itu? Sampai dia mau wafat Pak, dalam keadaan terpopong-popong, Fatimah jangan kau bukakan pintu, bantu bunda. Dibantu bunda, dia bukakan pintu untuk Nabi terakhir kali. Tak pernah Nabi pulang rumah kecuali Khadijah membuka pintu dan menunjukkan wajah cerianya kepada Nabi. Berapa tahun kalian menikah? Coba kalian checklist. Berapa kali binikmu buka pintu untukmu? Berapa kali? Yang ada WA, ayah dibawa keset kuncinya. Masya Allah. Paling yang pendek, buka aja nggak dikunci. Masya Allah. Itulah sebabnya kenapa kita perlu perbandingan. Kalau cuma satu nggak ada perbandingan. Betul? Betul? Objektif itu nggak mungkin di satu. Betul? Takbir. Ayo bangkit, Masya Allah. Ya, Pak Kholi koordinasi bareng ya. Insyaallah Rebo kita berangkat ya. Bikinlah proyek apa begitu ke Uzbek itu, antara Soekarno Hatta dengan Uzbek Harta atau apa begitu, Masya Allah. Tapi memang harus saya akui Pak, orang sana menghargai Indonesia itu karena apa? Soekarno. Kata mereka, qadarullah, mungkin Soekarno lah yang Allah utus. Karena waktu Khrushchev mengundang Soekarno, Soekarno itu kenapa dia terkenal? Karena dia tidak mau ke Soviet, dia tidak mau ke Amerika. Dia kumpulkan negara-negara, bikin namanya non-blok. Tidak timur, tidak barat, tapi juga itu blok namanya. Kan gitu kan? La syarqiyah wala garbiyah. Gitu. Maka Khrushchev mengundang. Saya tanya langsung kepada ketua departemen penjagaan itu, tempatnya Imam Bukhara itu, makamnya. Kaifa ra'yuka Anis Soekarno? Baru jelaskan halas. Haqqan mi'a fil mi'ah. Haqqan mi'a fil mi'ah, dia bilang. Sungguh benar 100% itu. Jadi Khrushchev mengundang Soekarno. Soekarno tidak mau datang kecuali ada satu syarat.
Kau cari dulu di mana makam Bukhari, baru kau pugar dengan baik, kau jaga, bahkan bangunkan masjid. Masya Allah. Saya pikir itu cuma cerita pihak sebelah. Ternyata orang sana mengatakan itu mi'ah fil mi'ah, 100% benar. Masya Allah. Makanya kalau kita datang ke Tasken, biasanya sebelum Anda kemana-mana, ya, atau setelah ke hotel, maka pasti orang Indonesia akan dibawa ke masjid yang dimana Soekarno sholat di situ. Masya Allah. Begitu Pak. Jadi yang dikhawatirkan Nabi tentang Quran, yang kedua tentang sholat, yang ketiga tentang wanita. Ini harus kita ini. Apalagi jumlah wanita makin hari makin banyak Pak. Fakta menunjukkan. Asal jangan masuk di SMK mesin, ya Masya Allah. SMK listrik. Bahkan sekarang Pertamina yang ngomong mulai dari nol bukan lagi laki-laki. Ya, hari ini saya tidak bawa mobil. Kenapa? Pertamax naik 14.000, Masya Allah. Naik terus Pak. Ya, mohon maaf Pak ini sebelum saya tutup Pak ya. Kenapa kita perhatikan wanita Pak? Saya akhirnya berani mengambil kesimpulan ini bukan ucapan biasa. Di balik pria yang sukses ada wanita hebat di belakangnya. Semua Pak, Bapak lihat. Nabi Ibrahim sukses karena dua perempuan di belakangnya, Siti Hara, Siti Hajar. Betul, sukses. Nabi SAW sukses. Kenapa? Karena ada banyak wanita di belakangnya. Makanya antum gak sukses. Kenapa? Ada tukang ngomel di rumah antum. Kalau satu tukang ngomel, satu yang senyum, baik, hafal Quran, kan enak tuh ya Masya Allah. Antum kalau agak pusing dia ngomel, antum pindah ke yang senyum. Masya Allah. Takbir. Kayaknya paling siap tuh yang pojok sana itu Masya Allah. Pulang rumah, iya mah. Inilah dosa kita paling besar. Tak ada bentuk kemusyrikan pria yang paling besar kecuali takut kepada istri. Padahal dalam bab tauhid sampai dibuat qaus sama beliau. Tauhid, ustaz aja yang belum dapat. Lambang tauhid itu adalah apa? Al-khauf, hanya takut kepada Allah, bukan takut kepada istri. Takbir. Ayo kita demo istri-istri itu, Masya Allah. Mumpung masih tanggal muda begini, Masya Allah. Baru tanggal 2 ini, aman pokoknya ya. Nih antum pulang baru pegang remote, ayah masuk, ya Allah wala quwata illa. Mau nggak masuk nggak dapat jatah, mau di luar mau teriak terus. Tapi mari kita lihat baik-baik Pak. Mohon maaf 5 menit lagi ya, biar antum masih ada waktu dia jalan ke kantor tidak terlambat. Lihat. Ternyata betul ini ucapan Umar yang saya rekam kepada Ammar bin As. Karena ketika Ammar bin As datang mengeluhkan istrinya, dia menemukan fakta Umar lagi diomelin oleh istrinya. Singa padang pasir yang ditakuti semua makhluk tunduk pada istrinya. Jadi Ammar tuh sebenarnya dia tidak perhatikan apa yang diomelin oleh istri Umar, tapi dia tunggu apa kalimat yang keluar dari Umar. Sampai Ammar mau pergi nggak ada satupun kalimat yang keluar dari Umar. Sampai Umar berkata, "Ta'al, sini. Ya Umar, kenapa kau tak nasihat istrimu?" Apa kata Umar? "Ketahuilah wahai Ammar, tak ada orang yang lebih mengerti kekurangan diri kita kecuali istri kita." Allah ya Allah. Pak, ini yang tukang ceramah di sini, Pak. Bapak nggak tahu aibnya kan? Kan? Apa kekurangannya? Bininya tahu persis. Betul? Allah wala quwata illa billah. Di hari kiamat tuh nggak perlu hisap jauh-jauh, panggil bini masing-masing, dipanggil sama Allah. Nih laki ini gimana? Ya Allah, dulu ada Firaun, ini sepupunya nih. Lewat udah neraka. Makanya mau nggak mau akhi ya,
Apa kata Nabi? Dua redaksinya, khiyarukum atau khairukum, sebaik-baik kalian kata Rasul, yang paling baik buat istri-istrinya. Nggak ada redaksi istrinya, akhi. Istrinya, Masya Allah. Antum bisa membandingkan, kalau dua, kalau satu tidak bisa dibandingkan. Satu Jawa Barat, satu Tasken. Waduh, Masya Allah. Ustadz, kalau Tasken dia turun dari bandara dia tahu, antum langsung ke Bukhara 800 kilo, Masya Allah, naik kereta cepat. Ya, hari ini Indonesia berbangga, kereta cepat tadi diresmikan oleh Presiden Jokowi. Cuman istri saya kecewa, tadinya sudah daftar sudah apa, diberitahukan antara 125 sampai 250 untuk 6 bulan. Ternyata dirubah jadi berapa tadi diumumkan Jokowi? 300. Pulang pergi 600. Gaji 700. Habis, Masya Allah. Ya, bapak-bapak ya, cari yang di Bukhara. Bukhara itu wanitanya Masya Allah. Ya, soleha. Tenang, antum gak usah bilang antum. Ada Abu Maryam, ada Bu ini. Saya tanya, fisik kami seperti ini, kecil apa? Labas, Indonesia, yang penting Indonesia. Mereka suka sekali Indonesia. Insya Allah. Antum gak percaya? Ayo ikut Rabuh, Masya Allah. Paketnya gak mahal, akhi. Ya. Antum kita berangkat ke sana apa semua, kemarin mahal karena kami menemani Pak Menteri. Itu mahal lah paketnya. Ya, paketnya di bawah 20. Ya. Kenapa paketnya di bawah 20? Karena parkirnya juga paling jauh dia ternyata, Masya Allah. Saya udah rasa, oh ini tiket murah ini. Kenapa? Itu nomor berapa kemarin ya? Nomor 2, ujung sekali jalan jauh, Masya Allah. Tapi nggak apa-apa, demi sesuatu jauh pun kita lewati, Masya Allah. Terakhir bapak-bapak, serius yang 2 tadi ya. Bapak-bapak, kalau bapak punya niat supaya ada lagi yang lebih baik, 2 ini perhatikan di keluarga. Bapak nggak usah cek Pak, berapa ini, enggak. Duduk anak-anak, duduk istri, bapak pastikan 2 ini dulu. Pertama, bab Al-Quran, dan yang kedua bab sholat. Kalau bapak tidak pernah tanya lagi, dia sudah ke masjid, bapak pulang istri lagi di atas sajadah, bapak pulang buka kamar anak lagi baca Quran, langkah menuju periode berikutnya mantap. Tapi kalau bapak pulang buka kamar anak cuma dengan handphone, jangan dulu pikir macam-macam Pak. Jangan ngajak Ustaz ke Uzbek, tunggu selesaikan dulu itu masalahnya. Tapi Ustaz, kalau dia ke Uzbek, siapa tahu dia bisa mengajarkan anak saya. Itu mah nggak mungkin. Ya, karena sampai ke rumah dihajar sama yang tua, ya Masya Allah. Ribut nanti. Antum nggak usah berubah. Di Indonesia ada, di Uzbek ada. Sehingga kalau kepala kantor tanya, berapa istri kamu? 1 Pak. 1 di Jakarta, 1 di Uzbek. Masya Allah. Ada kepala kantor di sini? Masya Allah. Jangan-jangan beliau duluan yang nelpon Ustadz. Ustadz, saya daftar pertama. Masya Allah. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Ini pesan yang paling sederhana. Perhatikan Qur'anmu, karena itu curhat Nabi kepada Tuhannya. Perhatikan sholatmu, karena itu yang pertama dihisab di akhirat. Dan perhatikan wanitamu. Karena apa? Tak ada suami yang lebih banyak masuk ke dalam neraka kecuali suami yang dayus. Apa itu dayus? Yang hilang kecemburuan terhadap istri dan anak gadisnya. Anak gadisnya belum berhijab, istrinya belum berhijab, dia tenang-tenang. Dayus. Kau tak punya rasa cemburu. Istrimu terlihat oleh orang lain, anak gadismu terlihat orang-orang lain auratnya, kau biarkan. Maka perhatikan 3 hal pokok ini. 1, Al-Quran. 2, bentuk ibadah sholat. 3, wanita di sekelilingmu, istrimu atau anak perempuanmu. Ya, mudah-mudahan ini menjadi perhatian bagi kita di tengah hiruk pikuk. Ya, kita akui orang sampai level marhaba, oke lah, itu mah terserah. Tapi di sana Pak,
saya sampai ke tempat makam Bahauddin An-Nasabandi, karena mazhab Hanafi ya, semua kuburan dipagar. Tidak ada orang boleh menyentuh kuburan. Orang masuk di komplek makam besar, tapi orang cuma boleh duduk dan kemudian dipandu doa oleh yang jaga. Baru saya dengar doanya, Masya Allah. Satu-satunya doa yang terkait dengan jenazah adalah selain Allahumma ghafir lahu warhamhu, ada ini, ya Allah kumpulkan kami dengan dia di dalam surga jika dia adalah amal-amalnya soleh. Oh begitu, nggak ada lebih dari itu. Dan nggak lama-lama. Kenapa? Antri orang banyak. Masya Allah. Nanti Ustaz Jaya coba dicek. Di sana ada sahabat Nabi, makamnya kami datang. Namanya Qutsam bin Abbas bin Abdul Muthalib. Kita buka di Google, lihat di An-Nubala. Ternyata ada sahabat Nabi, waktu Nabi wafat itu usianya 14 tahun. Dan dia sepupu Nabi karena anaknya Paman Abbas. Waktu Nabi dimakamkan, Qutsam ini ikut memakamkan Nabi, dan dia adalah orang terakhir yang keluar dari makam Nabi. Dia termasuk para perawi sahabat yang hadis masyhur itu, kul mimma yalik, makanlah apa yang terdekat denganmu. Dan pendapat para sahabat yang lain, wajah yang paling mirip dengan wajah Nabi adalah wajah Qutsam bin Abbas bin Abdul Muthalib. Makamnya ada di Samarkand, digembok tutup. Tapi karena kami bawa menteri, kita ngomong langsung, Is Ministry of Indonesia. Kaget dia, lari-lari cari kuncinya, panggil, dibuka gemboknya, kami masuk ke dalam. Ibu-ibu nggak boleh masuk, dilarang sama dia. Maka kami datang ke dalam, dipandu, Ustadz doa, saya berdoa di dalam. Masya Allah, ada videonya tapi saya tidak mau sebar. Gitu. Termasuk foto dengan Uzbek, saya tidak sebar. Fitnah itu. Karena ketika sampai di rumah, pertanyaan istri saya, lihat wanita cantik nggak di sana? Allahu Akbar. Kok dia tahu? Masya Allah. Begitu ya. Saya bilang, di sana kalau ada 3, 6 yang cantik. Kok bisa begitu? Bayangannya yang cantik. Masya Allah. Teman-teman, pulang dari sini, checklist 3 hal tadi. 1, bacaan Quran keluargamu dan dirimu, solat keluargamu, dan perhatikan wanita-wanita di rumahmu. Karena inilah yang diwakilkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Allahumma ya Allah nas'aluka isyatan haniyah wa mitatan sawiyah wa maraddan ghaira muhzin wala fadih. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.